Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamila Zizi Tukoh dengan NIM 2304011101068. Saya mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perspektif agama terhadap hak asasi manusia di Palestina, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu adalah konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai serangan yang telah dilancarkan Israel terhadap Palestina menimbulkan kerusakan, bahkan menyebabkan kematian oleh warga sipil. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina seperti pembangunan pemukiman ilegal, penghancuran, penggusuran rumah warga, pembunuhan dan pembantaian serta penangkapan terhadap anak-anak dan penyiksaan di penjara. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah satu, bagaimana awal mula terjadinya konflik Israel dan Palestina. Yang kedua yaitu bagaimana pandangan berbagai agama mengenai HAM. Yang ketiga yaitu pandangan internasional mengenai pelanggaran HAM di Palestina. Yang keempat yaitu bagaimana kebebasan untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender menurut beberapa agama. Awal mula konflik di Palestina yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Kesultanan Utsmaniyah dan Mandat Inggris, di mana pada awal abad ke-20 wilayah Palestina adalah bagian Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Perang Dunia I di bawah kekuasaan Inggris dan Prancis, yang sesuai perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris mendeklarasikan bahwa tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Yang kedua, awal mula konflik tersebut ada imigrasi Yahudi dan ketegangan. Banyak imigrasi Yahudi yang pindah ke Palestina akibat menghindari penindasan Nazi di Eropa. Pembagian Palestina oleh PBB. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi 2 bagian, yaitu negara Yahudi merdeka dan negara Arab merdeka, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional dengan status khusus. Kemudian, Palestina menentang akan rencana tersebut, akan tetapi pemimpin Yahudi menerima usulan PBB tersebut. Deklarasi kemerdekaan Israel dan Perang Arab-Israel. Pada tahun 1948, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan sebagai negara merdeka. Negara-negara Arab menentang hal tersebut. Kemudian, pada tahun 1948 terjadilah Perang Arab dan Israel yang pertama. Pandangan berbagai agama mengenai HAM. Pandangan Islam memandang hak untuk hidup sangat dijunjung tinggi. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa membunuh satu jiwa adalah seperti membunuh seluruh umat manusia. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus dilindungi dan dihargai. Konsep ini tercermin dalam berbagai hukum syariah. Islam juga mengakui kebebasan beragama dengan menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Meskipun demikian, beberapa konteks terdapat ketegangan antara kebebasan beragama dan interpretasi hukum syariah. Islam juga mengajarkan kesetaraan gender dengan cara yang berbeda dari budaya barat. Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di mata Allah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pandangan Kristen mengenai hal tersebut. Kekristenan juga mengajarkan pentingnya hak untuk hidup. Dalam perjanjian Alkitab Lama menyatakan jangan membunuh. Tertuang dalam Keluaran 20:13. Ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru menekankan cinta kasih dan pengampunan yang mendukung hak untuk hidup dan menghindari kekerasan.
Kekristenan juga menghargai kebebasan beragama sebagai hak dasar. Ajaran Yesus menekankan pentingnya cinta kasih terhadap sesama tanpa memandang latar belakang agama. Ajaran Alkitab tentang kesetaraan gender bervariasi di berbagai denominasi Kristen. Denominasi Kristen mengizinkan perempuan menjadi pemimpin agama dan pendeta. Pandangan Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha mengajarkan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Dalam Hindu, segala bentuk kehidupan dihormati sebagai bagian dari hukum karma, di mana setiap tindakan akan membawa konsekuensi. Sedangkan Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan mencapai pencerahan, sehingga kekerasan dilarang keras. Hindu dan Buddha juga mengajarkan kebebasan beragama diterima luas dalam ajaran tersebut. Prinsip karma dan reinkarnasi dalam Hindu menghormati keyakinan individu dan mengakui bahwa setiap orang memiliki jalan spiritualnya. Sedangkan Buddha sendiri mengajarkan toleransi dan menghormati keyakinan lain sebagai bagian dari pencarian pribadi menuju pencerahan. Hindu dan Buddha dalam hal kesetaraan gender memberikan peran perempuan sangat dihormati, tetapi praktik budaya seringkali membatasi kesetaraan gender tersebut. Pandangan internasional mengenai HAM di Palestina. Yang pertama ada laporan Amnesty Internasional menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan yang dilarang oleh konvensi genosida, termasuk pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik atau mental, dan secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang menghancurkan fisik penduduk Gaza. Yang kedua ada laporan dari OCHA, melaporkan bahwa Israel telah secara besar-besaran menghalangi upaya bantuan kemanusiaan ke Gaza selama Desember 2023. Laporan ini menyebutkan misi bantuan yang dipimpin oleh PBB untuk membawa makanan dan air ditolak oleh otoritas Israel. Laporan yang ketiga adalah laporan PBB. Melalui berbagai badan dan komisi juga telah mengeluarkan laporan yang mengkritik tindakan Israel di Gaza. Komisi Independen Internasional PBB untuk wilayah penduduk Palestina menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang fasilitas kesehatan dan memperlakukan tahanan Palestina dengan tidak manusiawi. Refleksi makalah mengenai analisis perspektif agama terhadap hak asasi manusia di Palestina, hak untuk hidup, kebebasan, dan agama dan kesetaraan gender. Refleksi tersebut menunjukkan bahwa semua agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha menjunjung nilai tinggi kehidupan dan menghindari kekerasan. Namun, dalam konteks Palestina, penerapan prinsip ini seringkali terhalang oleh konflik berkepanjangan. Refleksi ini mengingatkan bahwa nilai-nilai agama tentang kesucian dan kehidupan harus menjadi landasan dalam upaya perdamaian dan penghentian kekerasan. Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang diakui oleh ajaran Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Namun di Palestina, kebebasan ini seringkali terancam oleh ketegangan politik dan sosial. Refleksi ini menekankan perlunya dialog antar agama dan toleransi untuk mengurangi ketegangan. Kesetaraan gender dalam agama-agama seringkali diakui, namun belum sepenuhnya diterapkan di lapangan, terutama dalam konteks konflik seperti di Palestina. Refleksi ini menyoroti pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta penghapusan diskriminasi berbasis gender. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi isu global yang berlarut-larut yang menyebabkan berbagai pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa perspektif agama-agama terhadap HAM di Palestina dengan fokus pada hak hidup, kebebasan beragama, kesetaraan gender. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ajaran agama mempengaruhi pandangan dan praktik terkait HAM di wilayah konflik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun agama mendukung HAM, implementasi di Palestina
sering terhambat oleh situasi politik dan konflik yang berlangsung. Karena itu, penting untuk mendorong dialog antar umat beragama dan kerjasama internasional untuk memperkuat perlindungan HAM di Palestina. Refleksi ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai kontribusi dan tantangan agama dalam upaya mewujudkan HAM di Palestina. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.